This is us before Jogis. One word. Sleepy. Same. Jogis merupakan program wajib buat mahasiswa baru. Jogis itu program pengenalan budaya dan tata krama Yogyakarta dari UAJY. Jadi di awal kegiatan, kita dijelasin tentang filosofi Jogja, etika Jawa, sampai nilai-nilai unggah-ungguh sama dosen pembimbing. Salah satu materi yang dibahas itu tentang sumbu filosofi Yogyakarta. Jadi intinya itu ada garis imajiner yang menghubungkan panggung Krapyak Keraton Yogyakarta sampai Tugu Palputih. Filosofinya itu menggambarkan perjalanan hidup manusia dari awal kehidupan sampai akhirnya kembali kepada Tuhan. Terus kita juga belajar falsafah Jawa kayak Sangkan Paraning Dumadi yang artinya manusia harus memahami asal-usul dan tujuan hidupnya. Ada juga Hamemayu Hayuning Bawana tentang menjaga hubungan manusia dengan alam dan Manunggaling Kaula Gusti tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu dijelasin juga tentang subasita atau etika Jawa, jadi tata krama dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cara bicara, cara bersikap di depan orang lain, sampai hal-hal kecil yang ternyata dianggap penting dalam budaya Jawa. Dan setelah mengikuti kegiatan awal Jogis tersebut, kami jadi lebih ngerti kenapa budaya Jogja terkenal sopan dan halus banget. Oke guys, mari kita lanjut ke bagian apa sih itu tata busana. Honestly, aku nggak tahu apa itu tata busana pas awal-awal. But kata Mbah Gogel, tata busana is ilmu dan seni mengenai perancangan, pemilihan, dan pembuatan pakaian beserta aksesoris pendukungnya. Nah, so di keraton kita harus pakai kalau yang wanita ya. Atasannya baju janggan, yaitu baju dengan model surjan dengan kancing hingga menutup leher. Dan dalamannya pakai semekan, yaitu mirip kemben. Dan wanita pakai sanggul di rambutnya. Lanjut, buat yang pria, atasannya pakai baju dan dalamannya ada 3 bagian. Yang pertama adalah setagen, yaitu kain pengikat jari yang diliti melingkari perut. Kedua, lontong, yaitu kain polos yang mengelilingi dan menutup setagen. Dan yang terakhir, kamus, yaitu sabuknya. And semua itu hold the keris, yaitu the senjata. Dan yang pria juga memakai mondolan, yaitu ciri khas udeng Jogja. Dan keduanya pakai bawahan batik. Next to Nadine, gimana Din ngejarik batiknya? Hai guys, makasih Tara, saya Nadine. Jadi teman-teman, perkenalkan 3 figur di depan kami adalah Mas, Mbak Sile, dan Mbak Meni yang menemani mahasiswa dalam memandu kami tentang tata cara memiru kain jarik. Serba, gimana menggunakan kain jariknya? Oke, jadi pertama, cara memiru kain batik. Pertama-tama teman-teman lentangkan kain jarik yang telah dibawa. Cari bagian ujung panjang kain lalu mulailah melipat arah depan dan belakang. Style zigzag ya teman. Sebelum dilepat ke arah belakang, teman-teman harus ngewiru dulu. Caranya ya pakai jari baru dilipat ke gini. Nah, habis itu kalau udah bisa diklip ya. Dan kalau udah sampai limpatan ke-7, teman-teman bisa memeluk kain tersebut ke arah teman kalian. Kalau cowok depannya harus kiri ya. Nah, di sini Petra udah terbungkus. Gimana Pet rasanya? Wah, rasanya kayak jadi bangsawan nih. Hai, aku Petra. Nah, setelah kita diajarin cara memakai jarik, kemudian kita diajarin bagaimana sesembahan itu dilakukan. Nah, sesembahan ini adalah sebuah penghormatan atau kata lainnya itu susuhunan atau raja. Nah, dalam tatanan keraton Yogyakarta terdapat etiket gestur tubuh nih yang disebut menyembah atau sembah. Nah, gerakan ini adalah bentuk penghormatan terdalam dari Kaulo kepada Gusti, yaitu raja, sebagai manifestasi filosofi Manunggaling Kaula Gusti atau keharmonisan dan kesatuan antara pemimpin dan rakyat serta manusia dengan Tuhannya. Nah, kita diajarin nih bagaimana cara kita melakukan sesembahan ini. Nah, sesembahan ini dilakukan dengan cara menyatukan 2 telapak tangan dan mengarahkannya ke depan. Kemudian jempol ditarik ke belakang dan menempel kepada ujung hidung. Nah, itu adalah sebuah penghormatan atau etikat sesembahan yang dilakukan dalam keraton. Nah, setelah itu kita diajarkan bagaimana cara kita menaiki sebuah bangsal atau pendopo. Us after Jogis.
Inspiring. Justice. One word. Mantap. Asik.